Assalamualaikum, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam, ya nggak apa-apa, silakan. Saya Nesya Angelita dari SMA Ki Hajar Dewantara. Eh, Boleh nggak nih diperkenalkan nama ibu serta kegiatan sehari-harinya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Listiawati. Kegiatan saya selamat pagi dari pagi. Saya berdinas di Dinas Pendidikan sebagai guru mengajar di SDN Krio 3 di Kecamatan Larangan. Berangkat dari jam 6, kemudian jam 1 sudah sampai rumah. Mungkin kalau tugas dari pulang sekolah sehari-harinya seperti biasa, ibu rumah tangga biasa. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu. Kita mau bicara tentang Pancasila nih. Iya. Menurut Ibu, makna Pancasila tersendiri bagi Ibu tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya, karena saya sebagai pendidik ya, Pancasila itu yang jelas sangat penting karena itu merupakan dasar negara bagi negara Indonesia. Jadi semua falsafah yang ada di Pancasila itu maknanya sangat besar. Mulai dari sila pertama sampai sila ke-5 itu semuanya memiliki makna dan pengamalannya harus benar-benar dilaksanakan bagi seluruh warga di Indonesia. Lalu apakah Pancasila sudah benar-benar tepat sebagai ideologi negara? Yang jelas itu sudah sangat tepat. Disebut sebagai dasar, artinya dasar itu adalah pondasi. Pondasi itu yang mendasari sebuah negara gitu. Berarti Pancasila dibuat oleh para pejuang kita, terutama Presiden Soekarno yang berada di dalamnya. Itu pasti sudah merupakan dari berbagai pemikiran-pemikiran para sejarawan, ahli-ahli pemikiran yang sudah di apa namanya ya digodok lah. Nah, berarti itu sudah sangat bagus dan bermakna sekali. Oke, menurut Ibu sendiri perilaku seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang jelas kalau bagi saya sebagai guru menekankan pendidikan Pancasila kepada anak-anak itu memang harus dari yang sila pertama dari ketuhanan, pasti itu sudah ada pengamalannya sendiri, kita harus menjadi manusia yang beragama. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai manusia harus memiliki tenggang rasa, harus bersatu, kemudian harus memiliki rasa kemasyarakatan, ya kan? Di sila keempatnya itu ada. Di sila kelimanya kita harus memiliki rasa adil, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokoknya semua yang ada di Pancasila itu sebetulnya harus kita amalkan, harus pengamalannya itu harus tepat, ya. Dan memang di pendidikan, di pelajaran itu ada yang namanya sekarang pembelajaran pendidikan karakter pelajar Pancasila. Itu sudah tepat gitu. Baik, menurut Ibu yang sebagai guru nih di sekolah, seberapa pentingkah dilakukannya penanaman nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Yang jelas ini sangat penting banget ya, Ines. Masalahnya anak-anak sekarang kalau kita tidak tanamkan lagi nih tentang pengamalan Pancasilanya, banyak sekali hal-hal yang mereka dapatkan sesuatunya itu yang mungkin tidak dicerna dengan baik di luar gitu ya. Nah, kalau tidak dipelajari lagi di sekolah, guru tidak memberikan penanaman Pancasila lagi, khawatir mereka mendapatkan sesuatu yang negatif dari luar. Makanya penanaman Pancasila dengan pembelajaran PKN ya itu sangat penting, sangat penting. Jadi anak-anak harus benar-benar memahami kelima sila itu dengan pengamalan-pengamalannya. Nah, setiap warga Indonesia itu harus mempelajari dan mengamalkan nilai dari tiap-tiap butir Pancasila Betul. dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ibu, apakah nilai keadilan dalam sila kelima telah berjalan pada kehidupan Ibu? Eh, Sebetulnya kembali kepada masing-masing. Kita hanya tinggal melaksanakannya. Keadilan dalam arti kita bersikap kepada sesama aja harus bersikap adil. Kayak saya sebagai pendidik kepada murid dalam memberikan nilai harus adil. Dalam arti dia walaupun memiliki apa namanya ya
kehidupan di rumahnya yang beda dengan temannya, ya saya harus adil. Itu dalam hal pemberian nilai. Saya nggak memandang ini anak dari golongan mana, anak ini dari ekonomi yang seperti apa, tetap harus adil. Nah itu yang dijalankan. Begitu juga dengan teman-teman, kayak Ines bermain dengan teman, tidak harus memandang, ya kan, mana teman aku harus milih yang kaya atau harus memilih yang ini, yang cantik, yang ganteng. Nah itu tidak adil kan. Namanya keadilan, harus memilih teman seperti apa harus adil juga. Memperlakukan teman juga harus adil. Jadi sebetulnya sudah sering kalian lakukan, cuma memang tidak menyadari kalau itu merupakan salah satu pengamalan dari sila kelima, keadilan. Cuma memang kan kadang memikirnya yang jauh-jauh. Jadi jangan yang terlalu jauh. Kayak seperti kalian memperlakukan guru di sekolah harus adil. Kalau kalian suka dengan guru yang A, dengan yang lain juga harus sama gitu ya perlakuan kalian terhadap guru-guru di sekolah. Mungkin seperti itu secara mudahnya ya buat anak-anak. Kalau untuk hal-hal yang mungkin agak terlalu sulit, kalau itu yang simpelnya aja lah. Kalian memperlakukan orang tua gitu kan. Kalau ibu dibantu, ayah perlu pertolongan juga dibantu. Bukan berarti oh ibu mah yang lebih sering ngasih jajan misalnya, ibu aja lah yang sering kita bantu. Misalnya bapak enggak, itu tidak seperti itu. Jadi harus ada keadilannya seperti itu. Secara simpel. Ya. Terakhir nih, nah berbicara tentang keadilan sosial, apa tanggapan Ibu tentang fenomena kesetaraan gender? Karena jika dipahami dalam konteks seksualitas, banyak hal yang bisa dilakukan oleh negara untuk menegakkan sila kelima Pancasila ini, seperti menjamin kebebasan seseorang dalam mengekspresikan gendernya. Betul. Nah ini negara kita justru memiliki kebebasan untuk laki dan perempuan memilih haknya ya. Jadi perempuan sekarang sudah banyak yang menjadi, ada yang presiden, pernah ada yang menjadi presiden. Perempuan ada yang pilot, dokter, ya kan? Jadi tidak membeda-bedakan. Cuma memang kapasitasnya kewajiban itu tetap ya. Tapi kalau untuk masalah di profesional kerja itu tidak ada lagi perbedaan gender. Jadi perempuan juga boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, sebetulnya itu sudah terlaksana kalau di negara kita ya. Yang mungkin walaupun belum banyak perempuan-perempuan yang bekerja seperti laki-laki, tapi dari setelah kita emansipasi itu mungkin sudah mulai ya gitu. Terakhir nih, apa harapan Ibu untuk keadilan yang ada di Indonesia? Ya mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan kesamaan ya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi adil lah. Yang jelas kitanya dulu mengabdi dulu pada negara. Jadi jangan sampai kita meminta hak kita sebagai warga tapi kitanya tidak melakukan kewajiban kita gitu sebagai warga. Nah, adilnya tuh di situ. Kewajiban kita laksanakan, seperti kalian sebagai pelajar, laksanakan dulu kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, negara atau sekolah yang sekarang ini akan memberikan haknya berupa nilai, kelulusan dan sebagainya. Nah, itu baru yang disebut dengan keadilan. Mungkin itu ya. Yes. Udah segitu aja dari saya. Terima kasih Ya, atas waktunya. sama-sama. Maaf mau mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran buat adik-adik semuanya ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.